Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pengawas TK se-Indonesia. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat sertifikat dalam waktu yang singkat, gitu ya. Saya Kardiman, pengawas TK di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nomor HP saya ini, gitu ya. Baik, mari kita mulai cara membuat sertifikatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat desain sertifikatnya itu dulu Bapak dan Ibu. Kita mulai. Nah, contohnya desainnya seperti ini. Ini saya agak percepat aja ya. Nah, ini desain ini kita buat boleh di mana saja. Mau di Canva boleh, mau di PPT boleh. Ya kan? Nah, tapi nanti harus di-convert ke Microsoft Word. Gitu ya. Kenapa di Microsoft Word? Karena fasilitas ini yang ada di Microsoft Word. Nah, ketika sudah ada data ini, sertifikatnya seperti ini settingannya, kemudian ini halaman kedua ini udah jadi. Nah, ini kita simpan gitu ya, kita simpan. Nah, kita simpan, tadi kita sebut nama latihan, kita klik latihan. Nah, berikutnya kita membuat data yang akan kita masukkan. Biasa kita misalnya menggunakan Google Form, misalnya peserta webinar atau workshop ataupun raker gitu ya, disuruh mengisi Google Form gitu ya. Ada nama, NIP, nomor WA, asal provinsi, terserah apa aja. Nah, ini setelah di-download data yang masuk seperti ini gitu ya. Ini kemudian kita simpan. Nah, kita simpan, kemudian kita berikan nama latihan 1 gitu ya, Excel. Oke. Nah, sekarang kita akan proses Bapak dan Ibu. Bagaimana cara memprosesnya? Cara memprosesnya begini. Siap? Kita mulai ya Bapak Ibu. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita arahkan kursor kita ke mailing. Ya. Kita arahkan ke mailing. Klik mailing. Itu. Setelah ke mailing, kemudian kita arahkan ke sini, ke Start Mail Merger. Kemudian kita arahkan ke bawah. Ini klik step by step. Nah, setelah kita klik step by step, kemudian kita arahkan ini next start document. Kita klik. Kemudian kita klik lagi. Nah, kemudian browser. Ini maksudnya dokumen yang mana yang akan dimasukkan ke file ini. Kita cari. Nah, kita klik browser, kita cari gitu ya. Nah, kebetulan tadi browser itu ada disimpan di dokumen yang mau dimasukkan, itu ada di download, menu download versi latihan ya tadi ya. Itu. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, ini kita klik saja. Nah, kemudian kita open. Gitu ya. Setelah begitu, Bapak dan Ibu, nah, langkah selanjutnya yang diklik adalah sini, from respond. Ini yang kita klik. Kemudian kita klik OK. Oke. Setelah diklik OK, kemudian kita akan ditunjukkan data yang akan dimasukkan itu yang mana. Oh, ini gitu ya. Nah, ini dicentang-centang ini maksudnya apakah ini semua mau dimasukkan? Kalau semua ya dicentangnya semua. Kalau misalnya enggak ya dipilih-pilih bisa gitu ya. Nah, datanya segini banyak yang mau kita masukkan. Oke. Udah kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kemudian kita akan memasukkan data mereka satu persatu. Nah, kolom nama kita klik, kursornya arahkan di sini kolom nama. Kemudian kita klik next ini dulu. Nah, kemudian kita klik more item. Nah, kita klik nama. Oke, kita insert, kemudian close. Kemudian kursornya ke bawah lagi. Ini NIP, maka kita klik more item lagi, gitu ya. Kemudian kita klik NIP di sini, kemudian insert, kemudian close, gitu ya. Kursornya ke bawahkan lagi, tempat tugas. Nah, ini kita klik more item, asal provinsi misalnya. Kita insert, kita close. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, ini hurufnya bisa diganti-ganti. Mau huruf miring, mau huruf besar, atau hurufnya fontnya seperti apa, bisa. Tapi biar cepat, sementara ini dulu ya. Nah, setelah begini Bapak dan Ibu kita coba cek. Kita next.
ya, next preview. Bener nggak datanya udah masuk? Nah, udah bener. Nah, ini respon pertama. Data pertama, Pak Budi Siswanto. Data yang kedua, oh bener udah masuk. Oh, data yang ketiga. Ini Bapak dan Ibu tidak ngetik sendiri ya. Ini sistem yang ngetik. Gitu ya. Sistem yang ngetik. Gitu. Nah, oke. Nah, lalu setelah begitu, kemudian kita next. Nah, begitu. Ya. Setelah diklik next, kemudian kita klik print. Nah, kita klik all. Kalau mau semua di print, mau dirubah gitu ya. Kita klik OK. Nah, setelah kita klik, kemudian jangan lupa ini arahkan nama printnya adalah Microsoft Print to PDF. Ya, jangan merek printer. Ya, tapi print to PDF. Kita klik OK lalu. Ya, setelah begitu Bapak dan Ibu sudah berjalan. Nah, ini udah jadi, data sudah dimasukkan ke sana. Kemudian mau dikasih nama apa? Misalnya keren, misalnya keren. Oke, umpama ada di folder download, gitu ya. Kita klik save. Nah, begitu sudah kita klik Bapak dan Ibu, ini sistem akan bekerja. Gitu ya. Sistem akan bekerja. Nah, kalau sudah, maka nanti tunggu sampai selesai gitu ya. Sampai selesai, maka tunggu hasilnya dalam bentuk PDF gitu ya. Dalam bentuk PDF. Oke. Nah, ini saat begini Bapak dan Ibu bisa melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Mau sambil nyeduh kopi gitu ya, atau mau masak rebus-rebusan apa gitu ya. Semakin banyak data yang dimasukkan, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama gitu ya. Tapi bukan Bapak yang ngetik gitu ya, tapi sistem yang menjalankan. Gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada peserta yang bilang, Pak, data saya salah, NIP saya salah, nama saya nggak pas gitu ya. Yang salah bukan Bapak dan Ibu, tapi adalah mereka yang mengetikkan pada waktu mengisikan data di Google Form, gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan dikerjakan secara manual, tapi ini adalah sistem yang bekerja. Oke. Nah, kita tunggu saja. Begitu sudah selesai nanti, hasilnya berupa gelondongan ya Bapak dan Ibu. Gitu. Tapi yang perlu diingat adalah kita hanya menggunakan Microsoft Word Bapak dan Ibu. Hanya menggunakan Microsoft Word. Kemudian data yang akan dimasukkan itu kita bisa ambil dari Google Form. Setelah diunduh gitu ya. Nah, nanti baru dimasukkan secara sistem. Gitu ya. Oke. Ini tunggu karena memang ini sedang berjalan proses memasukkan dari 20 nama tadi yang kita masukkan. Ya. Jadi wir-wir begini nih bukan Bapak Ibu yang ngetik ya, tapi mereka yang memasukkan sendiri sistem. Gitu ya. Ya kalau semakin lama jumlahnya ratusan ya sudah. Lebih baik begitu udah oke, settingnya udah pas, udah bener, udah tinggal kemana gitu ya. Ada aktivitas yang lain ya silahkan gitu. Ini akan bekerja dengan sendirinya. Gitu ya. Begitu sudah selesai nanti akan keluar notifikasi sudah selesai gitu ya. Gitu. Nanti bisa kita cek bener apa enggak pekerjaan kita gitu ya. Gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk membuat sertifikat itu. Kita tidak perlu ngetik satu persatu Bapak dan Ibu. Ya kalau cuma 1 atau 2 sertifikat sih oke. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu ya. Dari 20 sertifikat udah selesai. Oke. Nah, kita akan cek bener nggak gitu 20 sertifikat itu masuk atau sudah jadi. Caranya
Kita cek lagi. Kita simpan di mana tadi? Kita simpan di menu download. Ya kan? Kita klik download. Download. Nah, tadi kita berikan judul sertifikat keren banget gitu ya. Yang ini ya. 21. Ya betul yang ini. Kalau ini kan yang pertama tadi tapi gagal ya. 2156. 2156 ini 21 yang ini keren oke. Yang ini kita cek. Jreng-jreng gitu ya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, apakah sertifikat itu sudah jadi? Wow. Oke ya, sudah jadi Bapak dan Ibu. Nah, atas nama Pak Budi Siswanto. Halaman kedua, nah ini halaman kedua ini lampirannya. Halaman ketiga ini masuk sendiri ya Bapak Ibu ya. Nama-namanya masuk sendiri ya. Tuh. Gitu. Ini masuk sendiri ya. Tuh. Nah, ini masuk sendiri. Oke. Nah, ini masuk sendiri. Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang mengetik kan? Gitu ya. Jadi betapa mudahnya pekerjaan kita dengan menggunakan mail merger ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu mau memilah-milah satu persatu, ya tinggal di print saja. Mau misalnya halaman pertama atas nama siapa nih tadi? Pak Budi Siswanto, ya diklik aja print. Nah, kita print gitu ya. Di print halaman pertama atas nama Pak Budi Siswanto. Kita klik saja. Yang mau di print itu halaman berapa? Dalam bentuk PDF ya, ingat ya, ini Bapak Ibu bukan merek printernya, tapi Microsoft Print to PDF. Nah, halaman pertama dan kedua kita klik 1 sampai 2. Oke, kemudian kita klik print. Nah, gitu ya. Namanya jangan lupa nama Pak Budi Siswanto. Nanti kita begitu udah selesai akan muncul nanti. Gitu ya. Nama Pak Budi Siswanto. Ini sedang proses ngeprint, dia menemukan data. Nah, udah selesai nih. Kita ketik saja nama Pak Budi Siswanto. Kita simpan di mana? Di download. Oke, simpan. Nah, sudah. Gitu ya. Nah, sertifikat atas nama Pak Budi Siswanto sudah tersimpan nih di menu di menu download nih, Budi Siswanto. Kita cek. Ya kan? Oke, tuh Budi Siswanto, 2 halaman. Halaman 2 dari 2, ini halaman pertama dari 2 halaman. Oke, Bapak dan Ibu, begitu mudahnya cara membuat sertifikat hanya dengan menggunakan Microsoft Word dengan mail merger. Sekian tutorial saya, berbagi saya. Terima kasih, banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.